dikenalkan pada orang tuanya Alex. Mentari, sungguh berat perjuangan hidupmu. Kamu mampu berdiri tegak tanpa sosok ayah dan ibu di sampingmu. Aku saja sakit merasakannya. Gumam Alex dalam hatinya. Dia mengagumi Mentari, wanita tangguh. Mas, mending kita cepetan ke kosan aku ngambil baju. Nanti Oma menunggu. Ucap Mentari, yang matanya sedikit sembab. Oke. Mereka lalu pergi ke kosannya Mentari. Alex menunggu di luar dan Mentari mengambilnya sendiri. Sudah? Tanya Alex saat Mentari masuk mobilnya lagi. Sudah, ayo. Lalu Alex menjalankan mobilnya. Jeti, itu kosan tempatmu. Kalau kamu mau tinggal saja dengan omaku, agar dia tidak kesepian. Tenang saja, gratis kok. Kan kamu bisa menabung untuk kuliahmu. Ucap Alex menawarkan. Aku tidak enak, Mas Alex. Takut merepotkan Oma Wulan. Nanti biaya hidup semakin besar. Jelas Mentari. Kamu nih terlalu jauh mikirnya. Kata Alex. Apa kamu tidak ingin hidupmu dicampuri orang lain, Mentari? Tanya Alex lagi. Tidak, bukan begitu, Mas Alex. Sudahlah, jangan bahas ini dulu. Aku itu senang sekali bertemu orang baik seperti Oma di kota. Ucap Mentari. Apa kamu ingin menemui ayahmu? Aku sudah pernah berjanji dengan diri aku sendiri. Aku tidak mau lagi berurusan dengan keluarga mereka. Buatku cukup kakek dan nenek saja yang aku anggap keluargaku. Jelas Mentari yang sudah menutup pintu maaf untuk keluarga ayahnya. Tapi kamu masih ingat di mana rumahnya? Sudah lupa sih, karena sejak kecil aku hidup tidak pernah keluar dari rumah. Aku selalu ditaruh di kamar pembantu. Bahkan saat ada acara di rumah itu pun aku diperingati agar tidak keluar dari kamar itu. Jelas Mentari. Astagfirullah, kejam sekali mereka. Ucap kesal Alex. Mentari, kalau kamu butuh apapun, jangan sungkan meminta padaku. Aku pasti akan menolongmu. Ucap Alex. Terima kasih banyak, Mas. Aku tidak menyangka ternyata Mas Alex ini baik. Ucap Mentari. Alex mengangkat alisnya heran. Apa menurutmu aku jahat dan kejam? Tanya Alex dengan tatapan tajam. Hehe, tidak, Mas. Mungkin kalau di kantor kamu terlalu kaku dan dingin, sehingga banyak yang takut. Ucap Mentari sambil tersenyum. Alex hanya geleng-geleng kepala saja. Sampai di rumah Oma, sudah hampir sore menjelang maghrib. Mentari berada di dapur bersama Bi Ani. Bi ini sudah tinggal dicolokin saja nasi liwetnya. Ucap Mentari yang membuat nasi liwet untuk makan malam nanti sambil barbeque-en. Wah, kayaknya enak nih, ucap Bi Ani. Aku tinggal dulu ya, Bi. Aku mau mandi. Pamit Mentari. Mentari diberikan kamar tamu di atas. Karena kamar yang di bawah sudah ada kamar Oma. Dan kamar tamunya mau dipakai juga oleh orang tuanya Alex yang tiba-tiba ingin melihat wanita yang dipilih omanya untuk Alex. Mentari tak pernah tahu kalau Oma Wulan menginginkannya jadi pasangan hidup Alex. Dia hanya menghormati undangan Oma Wulan saja. Jam 7 malam, Pak William dan Bu Mariam sudah sampai di kediaman Oma Wulan. Kemudian disambut oleh Oma dan juga Bi Ani. Assalamualaikum, Mah. Waalaikumsalam. Ayo masuk. Ajak Oma. Mah, gimana gadis itu? Tanya Bu Mariam Uang yang sudah tidak sabar. Sabar dong, Mah. Ucap Pak William. Bu Mariam tersenyum. Ani, panggil Oma. Iya, Oma. Panggilkan Mentari dan Alex. Suruh Oma Wulan. Siap, Oma. Mentari aku suruh menginap dan menempati kamar tamu di atas. Jelas Oma pada anak dan menantunya. Sini duduk dulu saja. Ucap Oma. Mereka duduk di ruang keluarga. Sudah tidak sabar. Keluarga William ini sangat harmonis dan juga tak pernah memandang seseorang berasal dari keluarga kaya atau miskin. Tak lama Bi Ani turun. Mana Bi Ani? Bisik Bu Mariam yang sudah tidak sabaran. Maaf Nyonya, Mentarinya sedang sholat Isya. Jelas Bi Ani. Pak William dan Bu Mariam saling menatap mendengar ucapan Bi Ani. Dia memang gadis yang baik, Mariam. Kalian pasti akan jatuh hati dengannya. Ucap Oma Wulan. Aku kayak pernah dengar nama itu ya, ucap Pak William. Oma memang sengaja tak memberitahu Pak Willy kalau Mentari adalah cleaning service di perusahaan miliknya tersebut. Lalu Alex turun dari tangga dengan baju santainya, kaos oblong dan celana pendek. Ish, Mama kira, gadis itu, Alex itu mah. Ucap Bu Mariam. Pada liatin apa sih kok pada ke arah tangga semua matanya? Aku tahu aku tampan, kan dari dulu. Ucap Alex bercanda dengan percaya dirinya.
Semua terdiam mendengar ucapan Alex. Lalu tak lama turunlah Mentari dengan rok plisket selutut berwarna coklat dan kaos putih yang pres di badannya sehingga tubuhnya terlihat indah dengan rambut panjang yang digerai, seperti gadis Eropa. Semua mata tertuju pada Mentari, begitu juga Alex yang berdiri melihat ke arah Mentari, tak berkedip. Mentari tak diberitahu kalau orang tuanya Alex juga akan datang. Dia sedikit terkejut dan gugup melihat mereka. Mentari tersenyum manis dan menyapa. Selamat malam semua. Dengan sopan dan elegan, dia tak terlihat seperti gadis kampung yang miskin. Mentari sini, panggil Oma Wulan. Lalu Mentari menghampiri omanya dan duduk di bawah karpet dengan kaki ditekuk ke belakang sopan. Kenalkan, ini mama papanya Alex, Mentari. Ucap Oma memperkenalkan. Halo Pak, Bu, saya Mentari. Ucap Mentari sambil mencium takjim tangan orang tua Alex. Bu Mariam menatap tak berkedip, mengagumi Mentari. Hai, kamu cantik banget. Sepertinya saya mengenal kamu. Ucap Pak William. Iya Pak, saya karyawan Pak Alex. Ucap Mentari. Mas, Mentari ini bukan kantor. Protes Alex, membuat Oma tersenyum dan Mentari salah tingkah Karen di depan orang tuanya Alex. Iya Mas Alex. Ucap Mentari. Pak William tersenyum melihat anaknya tidak seperti biasanya. Bu Mariam pun tersenyum sumringah melihatnya. Mentari, kamu cantik banget. Berapa umur kamu? Tanya Bu Mariam. 18 th Bu. Ucap Mentari. Panggil mama saja, jangan ibu. Ucap Bu Mariam. Mentari mengangguk saja tersenyum malu. Masih muda ya, memang tidak kuliah kok sudah kerja. Tanya Bu Mariam lagi. Cari kerja dulu, setelah itu kuliah. Ucap Mentari. Kok kamu mau jadi cleaning service di kantor Alex? Padahal kamu cantik dan bisa jadi modelnya. Ucap Pak William. Saya ini cuma gadis kampung Pak. Tidak paham sama model-model. Lagian lulusan SMA mana mungkin bisa jadi model Pak. Hehe. Ucap Mentari dengan tertawa khasnya. Ya sudah, gak usah capek-capek kerja. Mending menikah saja ya sama Alex. Ucap Bu Mariam yang sangat polos tanpa basa-basi lagi. Semua melihat ke arah Bu Mariam. Terutama Alex merasa lucu dan malu dengan sikap mamanya yang polos itu. Mama, ucap Alex. Mentari, jangan dengarkan mamaku, dia memang sepolos itu orangnya. Ucap Alex yang salah tingkah sambil garuk-garuk kepalanya. Tidak apa-apa Mas, namanya juga bercanda. Jawab Mentari dengan senyuman. Kalau serius juga gak apa-apa ya sayang, ucap Bu Mariam pada Mentari. Bunga dibuat salah tingkah juga oleh mamanya Alex. Dia mengusap-usap lehernya, hanya tersenyum bingung mau jawab apa. Gerakmu lambat dikit Alex. Hilang sudah. Ucap Pak William memberikan peringatan pada Alex, agar cepat memepet Mentari agar mau dengannya. Sementara mereka mengobrol, Diani menyiapkan alat barbecue-nya di luar di taman yang digelar Tika. Halaman yang luas dan nyaman. Mereka merasa menjadi keluarga yang lengkap. Malam mingguan yang harmonis. Semua sudah berkumpul di taman halaman rumah Oma Wulan. Tikar yang digelar. Di sana ada Oma, Bu Maria, Mentari, Diani, yang duduk ditukar menunggu Alex dan Pak William membakar daging dan ayam juga. Dibantu oleh Pak Danang security jaga di rumah Oma. Sambil menunggu Bu Mariam berbincang-bincang. Bahkan Bu Mariam tanpa segan meminta nomor WhatsApp-nya Mentari. Mereka bertukar nomor. Oma Wulan senang melihat Mentari diterima dengan baik oleh keluarganya. Begitu juga Mentari merasa hangat berada di antara keluarga Alex tersebut. Sambil membolak-balik barbeque-nya Alex sesekali melirik ke arah Mentari yang terlihat akrab dengan mamanya. Jangan lirik-lirik terus nanti gosong loh. Ledek Pak William. Apa sih Pak, punya mata nggak boleh melirik. Ucap Alex. Lex apa di baru melihat wanita secantik Mentari itu. Memang model di perusahaanmu tidak ada yang secantik Mentari. Tanya Pak William. Pak udah deh, jangan ganggu aku. Protes Alex. Pak William hanya tertawa terkikik. Kalau papa masih muda sudah papa sikatu Mentari. Dulu mamamu satu-satunya wanita yang berbeda menurut pandangan papa. Dan papa tidak ingin lama-lama takut direbut orang lain. Langsung papa nikahin. Jelas papa pelan sedikit berbisik. Alex selalu berpikir seperti papanya itu. Papa setuju kalau aku dengan dia. Walaupun dia cleaning service di perusahaan. Ucap Alex. Loh kenapa tidak? Tinggal kita angkat derajatnya kelar kan. Siapa yang berani menghinanya nanti?
hadapi saja. Ucap Pak William. Alex mengangguk saja. Tersenyum tipis. Pak William yang melihat ekspresi Alex, bersorak dalam hatinya. Yes. Akhirnya Alex mau lagi membuka hatinya. Sejak dulu ini sulit sekali rasanya. Batin Pak William. Mentari, nanti kapan-kapan kamu main ya ke rumah Mama. Nanti biar Alex yang jemput kamu. Ucap Bu Mariam. Insya Allah mah. Aku kan gak enak sama Mas Alex, dia itu bos aku. Ucap Mentari. Alex bos kamu. Tapi dia anak Mama Mentari. Ucap Bu Mariam. Mentari tersenyum. Oma senang kalau Mentari mau bergabung sama keluarga Oma ini. Ucap Oma Wulan. Aku merasa sangat beruntung. Bisa dipertemukan Oma dan keluarga Pak Willy yang mau menerima aku di sini. Walaupun aku hanya cleaning service. Ucap Mentari terharu. Setiap kehidupan pasti ada ujiannya Mentari kalau kita sabar dan ikhlas menjalaninya. Dan kita tetap baik sama orang lain. Insya Allah kita juga akan dipertemukan lagi dengan orang yang baik pula. Ucap Bu Mariam. Menasehati Mentari dengan bijaksana. Pak William yang mendengar ucapan istrinya itu merasa kagum. Mama, you're the best. Papa love sama Mama. Ucap Pak William yang romantis tak pandang orang. Thank you Papa, love you too, muah. Balas Bu Mariam yang sama-sama bucin, sehingga membuatnya terlihat selalu muda. Maaf ya Mentari, Mama papaku memang bucin parah, untung aku tidak menurun mereka. Ucap Alex, membuat Mentari menutup mulutnya dan tertawa. Mereka menikmati malam mingguan yang sangat harmonis. Mentari, tolong ambilkan piring dong. Pinta Alex. Kemudian Mentari bangun dan memberikan piring pada Alex. Ini Mas Alex. Pegang dulu, aku yang naruh ke situ, kamu yang pegang. Ucap Alex. Mentari berdiri di samping Alex, lalu Alex menaruh daging yang sudah matang juga ayamnya. Bu Mariam juga Oma saling pandang dan senyum-senyum berbisik. Mah, cocok banget ya mereka, bisik Bu Mariam pada mertuanya itu. Kamu setuju mereka berdua? Tanya Oma berbisik juga, lalu Bu Mariam mengangguk tersenyum. Ketika semua sudah matang dan siap disajikan, Bi Ani membawa nasi liwet buatan Mentari. Saat dibawa dari dalam rumah, Pak William langsung menciumnya. Wangi banget, nasi apa nih? Wanginya enak banget. Ucap Pak William. Ini masakan Neng Mentari Tuan. Ucap Bi Ani. Kamu yang buat Mentari? Tanya Bu Mariam. Iya mah, hanya nasi liwet biasa kok, biar unik saja. Ucap Mentari sambil tersenyum. Sudah, ayo kita makan sama-sama. Ucap Oma. Lalu Bu Mariam menyendokkan nasi dan dagingnya untuk Pak William. Terima kasih Mama. Ucap Pak William. Mentari, aku ambilin dong. Pinta Alex yang mulai agresif. Iya. Jawab Mentari. Lalu Mentari menyendokkan nasi dan lauknya. Ini Mas. Mentari memberikannya pada Alex. Ehem. Pepet terus Meng Danang. Sindir Pak William pada Alex dengan menyebut nama Meng Danang sang security, sehingga Pak Danang terbengong. Keheranan. Alex tahu kalau papanya itu menyindirnya, semua sudah menyendok makanannya masing-masing. Enak banget nih liwetnya. Kok kamu bisa sih masak seenak ini, Nak? Ucap Bu Maria memuji nasi liwet buatan Mentari. Iya ya, Mah. Papa langsung habis nih. Nambah lagi boleh? Pinta Pak William. Boleh, Papa. Ucap Alex yang menjawab. Semua tertawa. Makanya semenjak Wulan suka kesini Oma makan terus. Mentari masakannya enak banget, Willy. Anak zaman sekarang mana ada yang seperti Mentari bisa segalanya. Ucap Oma Wulan. Mentari dibuat malu-malu dan salah tingkah. Oma berlebihan nih memujinya. Ucap Mentari. Iya Oma, jangan berlebihan nanti Mentari terbang. Ucap Alex sambil menyendok lagi nasi liwetnya ke piringnya. Coba lihat itu bicara tapi tangannya bergerak nambah nasi. Ucap Pak William meledek Alex. Alex tersenyum malu-malu. Semua mentertawakan kelakuan Alex. Abisnya enak banget, Pak. Jangan gitu dong, Alex malu nih. Ucap Alex. Semua tertawa bahagia, mereka seperti keluarga yang sangat harmonis. Kebahagiaan dirasakan oleh keluarga besar Alex, dan Mentari merasa nyaman berada di tengah-tengah keluarga tersebut. Mereka mengobrol hingga malam hari. Andai keluarga ayah menganggapku seperti ini, akulah orang paling bahagia. Batin Mentari yang merasakan senang di tengah-tengah keluarga Alex.
Hingga hampir larut, Oma Wulan sudah masuk kamarnya, begitu juga papa dan mamanya. Juga Biani yang langsung merapikan perabotannya untuk dibawa masuk dan dibersihkan. Mereka semua sengaja memberikan ruang untuk Elix dan Mentari mengobrol berdua di taman depan. "Kamu belum ngantuk?" tanya Elix. Belum sih, aku kepikiran kakek dan nenekku," jawab Mentari. "Kenapa tidak ditelepon saja?" ucap Elix. "Mungkin sudah tidur, besok pagi saja," ucap Mentari. "Mentari, terima kasih ya sudah mau mengisi keluargaku jadi lebih ramai," ucap Elix. "Iya Mas Elix, justru aku yang terima kasih sudah diterima dengan baik di keluargamu. Biasanya kalau keluarga orang kaya, sombong dan angkuh, tapi keluarga Pak Elix." "Mas Mentari," potong Elix mendengar ucapan Pak. "Iya Mas, biasanya begitu kan kalau orang kaya suka jijik sama orang miskin, apalagi jauh derajatnya," jelas Mentari. "Gak semua orang berada seperti itu Mentari. Keluargaku ini perintis bukan pewaris. Ayahku meneruskan bisnis opaku sehingga berkembang jadi perusahaan besar. Seperti sekarang ini, dulunya hanya CV kecil saja. Karena kegigihan papa, jadilah berkembang dan aku meneruskan hingga besar seperti sekarang," jelas Elix. "Hebat kamu Mas Elix," ucap Mentari kagum. "Tapi sayang aku belum punya istri. Di usiaku sekarang, Mama dan Papa juga Oma selalu merengek meminta," ucap Elix memancing Mentari. "Loh, usiamu 27 tahun kan? Kenapa tidak cari saja? Bukan bos seperti kamu sangat mudah mendapatkan wanita. Kan model di perusahaan pastinya cantik-cantik Mas Elix," ucap Mentari. "Iya, tapi tidak ada yang semenarik kamu Mentari," ucap Elix, membuat Mentari menyipitkan matanya. Salah tingkah dibuatnya. "Mas Elix nih sama keluarganya memang suka bercanda ya kalau bicara. Hahaha," ucap Mentari yang merasa hanya sebuah candaan dan tidak mau kegiran. Mentari menginap di rumah Oma Wulan. Elix merasa perlu lebih mendekati Mentari, karena Mentari punya pemikiran yang